Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sastri Oktilindawati dengan NIM 212111229 dari kelas 3F Hukum Ekonomi Syariah. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan materi dari fikih siasah tentang pendekatan fikih siasah dan juga perkembangan fikih siasah. Materi yang pertama yaitu pendekatan kajian fikih siasah. Ini dibagi menjadi 3 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan normatif. Pendekatan normatif diasumsikan bahwa memahami kajian politik dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari disiplin yang sangat dominan, yakni fikih. Namun tidak bisa disangkal lagi bahwa kajian politik dalam sejarah Islam dengan menjadikan fikih sebagai optiknya tidak bisa dilepaskan dari bidang yang lain, yaitu teologi. Membahas politik dalam Islam secara normatif berarti mendasarkan dalam bidang bingkai fikih dan juga teologi, menggambarkan argumentasi masing-masing kelompok yang disarikan dari teks-teks keagamaan. Yang kedua ada pendekatan sosiohistoris, berarti pendekatan ini menggabungkan 2 pendekatan sekaligus, yakni sosiologis dan sejarah sebagai sebuah cara pandang. Karena itu, mengkaji politik Islam dalam kerangka sosiohistoris berarti melihat elemen-elemen dalam panggung politik Islam dari aspek sosial, bisa meliputi interaksi, struktur, simbol, institusi, dan yang lain, dan kesejarahan atau peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku. Lalu yang ketiga ada pendekatan filosofis yang tentu saja bermaksud untuk melihat kandungan nilai atau substansi dalam setiap formasi politik Islam. Pendekatan utama yang biasa digunakan dalam mengkaji politik Islam adalah fikih. Seperti yang digambarkan di awal, bahwa pendekatan fikih baru digunakan setelah pendekatan teologi terlebih dahulu membahas tema politik itu. Para mutakalim yang pertama kali mengangkat isu politik, misalnya yang terefleksikan dalam bahasan imamah, Asy-Syaukani tahun 2005, pendekatan normatif dalam wilayah teologi ini bisa digunakan misalnya dalam melihat bagaimana respon kelompok-kelompok dalam Islam ketika menyikapi suksesi pasca Nabi. Kemudian cara pandang dalam memahami politik dalam sosiohistoris, sebagai sebuah objek penelitian politik mestinya tidak hanya membicarakan tentang mekanisme pergantian kekuasaan semata. Mengutip dari Madhab An-Nalaz via Azra tahun 2004, sejarah politik mestinya memberikan analisis pada struktur jangka panjang atau long term struktur yang di dalamnya mencakup bahasan mengenai sistem semiologikal seperti peristilahan, ritual, perilaku, dan sikap mental politik. Di sini politik harus menjadi bagian dari general history. Lalu pembahasan tentang politik Islam bisa dilihat secara filosofis. Jadi pendekatan fikih, jika pendekatan fikih itu lebih banyak berbicara tentang siapa yang menjadi pemimpin, filsafat menekankan pada kondisi ideal sebuah negara. Yang termaktub dalam Al-Quran sebenarnya adalah substansi, tujuan atau nilai yang mesti diendapkan oleh masyarakat dan pemerintahan sebuah negara. Perbedaan antara pendekatan fikih dan filsafat dalam membahas politik. Yang pertama, fikih itu menyikapi pemikiran politik sebagai rangkaian peristiwa sejarah tentang pembentukan negara dan ketiadaan negara. Sementara filsafat, politik disikapi dalam konteks gagasan masyarakat ideal. Lalu yang kedua, filsafat lebih berorientasi ke masa depan, sementara fikih berusaha untuk mencari pembenaran dari sejarah masa lalu. Ketiga, filsafat bisa menerima gagasan yang bersifat universal, sementara fikih berkutat pada tradisi perpolitikan masyarakat muslim. Lalu materi berikutnya adalah perkembangan kajian fikih siasah. Dibagi menjadi 3 periode, yang pertama ada periode klasik, yang kedua periode pertengahan, dan yang ketiga periode modern. Periode yang pertama yaitu periode klasik. Ciri yang menandai perkembangan kajian fikih siasah pada periode klasik ini adalah kemapanan yang terjadi di dunia Islam. Secara politik, Islam memegang kekuasaan dan pengaruhnya di pentas internasional. Pada periode ini terdapat 2 dinasti, yaitu Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, kajian fikih siasah masih belum muncul.
Bani Umayyah lebih mengarahkan kebijaksanaan politiknya pada pengembangan wilayah kekuasaan. Memang ada kelompok oposisi seperti Khawarij dan Syiah pada masa ini, tetapi tidak mempunyai pengaruh yang begitu kuat. Pemikiran-pemikiran dan gerakan mereka pun cenderung radikal dan ekstrim dalam menentang kekuasaan Bani Umayyah. Pada masa Daulat Bani Abbasiyah barulah kajian fikih siasa ini mulai dikembangkan. Namun demikian, kuatnya pengaruh negara membuat kajian yang dikembangkan oleh para ulama ketika itu cenderung mendukung kekuasaan. Inilah yang terjadi di kalangan ulama Sunni pada umumnya. Lalu yang kedua ada periode pertengahan. Periode pertengahan ditandai dengan hancurnya kerajaan Abbasiyah pada 1258 Masehi di tangan tentara Mongol. Pada masa ini, kekuatan politik Islam mengalami kemunduran. Karena itu, kecenderungan pemikiran Islam mengalami kemunduran. Tokoh yang mengalami langsung tragedi penyerangan tentara Mongol ke Baghdad adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mempunyai pemikiran siasah yang sedikit berbeda dengan pemikir Sunni abad klasik. Berbeda dengan Sunni pemikir sebelumnya, Ibnu Taimiyah tidak memandang institusi imamah sebagai kewajiban syar'i, tetapi hanya kebutuhan praktis saja. Ibnu Taimiyah pun tidak mengungkapkan secara tegas syarat Quraisy sebagai kepala negara. Ia hanya menegaskan dua syarat untuk menjadi kepala negara, yaitu kejujuran dan kewajiban atau kekuatan. Kedua hal ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi. Dengan kedua syarat ini akan tercipta keadilan dalam masyarakat yang merupakan cita-cita dan tujuan utama syariat Islam. Yang ketiga ada periode modern. Periode modern ditandai dengan oleh semakin lemahnya dunia Islam di bawah penjajah bangsa-bangsa barat. Dalam lapangan politik, sikap pertama melahirkan aliran yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap, mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk politik dan kenegaraan. Sikap kedua melahirkan aliran yang berpandangan bahwa Islam hanya memberikan seperangkat tata nilai dalam kehidupan politik kenegaraan umat Islam. Sedangkan sikap yang ketiga melahirkan aliran sekularisme yang memisahkan kehidupan politik dari agama. Pemikiran inilah yang selanjutnya berkembang hingga masa kontemporer. Menurut pemikir tokoh-tokoh aliran pertama, mereka memandang Islam sebagai supermarket yang menyediakan segala kebutuhan hidup manusia dan manusia hanya tinggal melaksanakan saja ketentuan-ketentuannya. Secara umum, pemikir kelompok pertama ini juga masih mendambakan adanya negara universal yang menyatukan seluruh dunia Islam. Selain itu, mereka memandang Barat sebagai musuh Islam. Oleh sebab itu, segala yang datang dari Barat harus ditolak karena tidak sesuai dengan kepribadian Islam. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih apabila ada kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.